Perkenalkan, nama saya Anggi Pratama Yuda. Saya akan menjelaskan tentang gerak satu dimensi. Saya akan menjelaskan soal tentang gerak satu dimensi. Yang pertama, soalnya at what height will the ball pass each other? Yang artinya, pada tinggi berapakah bola akan melewati satu sama lain atau bertemu satu sama lain. Kemudian ditanya lagi, yang A, at the same time. Artinya pada waktu yang bersamaan. Jadi, kapan dua bola ini bertemu jika bola satu dilempar dan bola dua dijatuhkan pada waktu yang sama. Jadi itu yang ditanya. Kapan mereka bertemu jika bola satu dilempar dan bola dua dijatuhkan pada waktu yang sama. Nah, karena yang ditanya berapa tingginya saat mereka ini bertemu, otomatis nanti tinggi bola satu dan bola dua itu pasti sama karena mereka bertemu di suatu ketinggian yang sama. Namanya namanya juga bertemu, pasti tingginya sama. Karena tingginya sama, maka persamaannya jadi seperti ini. Ketinggian bola satu sama dengan ketinggian bola dua. Nah, kenapa menggunakan persamaan ini? Ini merupakan persamaan ketiga dari rumus kinematika, karena ini adalah tinggi yang merupakan fungsi waktu, di mana persamaan ini yang paling mungkin bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Maka menggunakan rumus kinematika yang ketiga. Kemudian masukkan rumus ini untuk bola satu dan yang ini untuk bola kedua. Nah, tinggi bola pertama ini kan 0, tinggi awalnya, jadi bisa dicoret. Dan kecepatan awal bola 2 ini 0 juga, jadi yang ini bisa dicoret. Nah, karena pada waktu yang sama, maka setengah gt kuadrat ini dapat dicoret, karena nantinya akan menghasilkan nilai yang sama juga, jadi bisa dicoret. Jadi yang tersisa tinggal ini dan ini. Sekarang kita masukkan nilainya. P0 untuk bola 1 adalah 25, maka jadi 25 dikali T, sedangkan tingginya bola 2 itu 20 meter, maka ini 20, dan dengan menggunakan operasi aljabar kita akan mendapatkan waktunya adalah 0,8 detik. Artinya pada waktu 0,8 detik kedua bola ini akan bertemu di sini. Jadi ini ketika mereka bertemu ini T-nya adalah 0,8 sekon. Kemudian setelah kita tahu waktunya, kita bisa mencari ketinggiannya. Nah, kita masih menggunakan rumus kinematika ketiga untuk menemukan ketinggiannya. Nah, di sini kita menggunakan bola 1. Jadi maupun bola 1 atau bola 2 yang digunakan untuk menentukan ketinggiannya, nanti itu ketinggiannya tetap sama. Misal, kalau di sini kita buat Y2, maka ininya nanti jadi 0. Maka Y0-nya ini di sini nanti 20. Nah, setelah Y1, setelah itu kita ubah ke Y1, 25 kali 0,8, 20 juga. Jadi nanti itu sama aja. Kita menggunakan
bola 1 atau bola 2 nanti akan menghasilkan ketinggian yang sama, yaitu 16,8 meter. Ketinggian mereka bertemu. Selanjutnya yang B. Ketika bola 2 dijatuhkan 1 detik setelah bola pertama. Jadi tingginya ini diubah, kata profesornya Michael van Diezen itu kalau tingginya 20 nanti itu susah, tidak bisa dilakukan kalau tingginya 20, maka diubahlah tingginya jadi 40 ini. Nah, soalnya kan bola 2 dijatuhkan 1 detik setelah bola 1. Jadi bola pertama ini dilempar dulu. Salah. Jadi bola pertama ini dilempar dulu. Setelah waktunya 1 detik, barulah bola 2 ini dilempar ke bawah. Jadi waktunya berbeda untuk dua ini. Kalau tadi kan waktunya sama, kalau ini beda. Bola 1 dilempar dulu, 1 detik kemudian baru bola 2 dijatuhkan. Kesamaannya masih sama, Y1, Y2, masih menggunakan rumus kinematika yang ketiga tadi. Hanya di sini T-nya ini harus T-nya ini harus dibedakan, yang mana untuk bola 1 dan yang mana untuk bola 2. Karena tadi mereka ini dijatuhkan atau dilemparkan pada waktu yang berbeda, tidak pada waktu yang sama. Kemudian masukkan untuk bola pertama dan ini untuk bola kedua. Bola pertama itu ketinggian awalnya itu 0, maka ini bisa dicoret. Dan bola kedua itu kecepatan awalnya itu 0, maka ini bisa dicoret juga. Nah, ini P0 nya bola 1 kan 25, nah sini 25 T1 ini setengah GT kuadrat, dimana G adalah 9,8, setengah dari 9,8 itu 4,9. Karena arah gravitasi itu ke bawah, maka menggunakan min 4,9 T1 kuadrat. Kemudian ketinggian bola 2 itu 40, sama tadi setengah gravitasi tadi 4,9. Nah, di sini yang beda, karena tadi T1 dilempar lebih dulu, baru kemudian karena tadi bola 1 dilempar dulu, baru kemudian bola 2, maka otomatis T2 nya ini pasti lebih kecil 1 detik dari T1. Jadi T2 nya itu sama dengan T1 min 1, karena T1 tadi dilempar duluan, otomatis T2 nya ini lebih kecil 1 detik dari T1. Maka menggunakan persamaan ini T2 sama dengan T1 min 1, maka digunakanlah di sini T1 min 1. Karena ini bentuk kuadrat, maka nanti jadi seperti ini. Nah, setelah dapat ini, baru 49 dikali ke sini. Jadi dapat ini. Nah, karena 4,9 ada di ruas kiri dan di ruas kanan, maka ini bisa dicoret. Ini 25